Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim iftah lana futuhal arifin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan seluruh pengurus Masjid Baitur Rahmah, dan juga yang Allah muliakan kita semuanya adalah seluruh jamaah Masjid Baitur Rahmah. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Ta'ala nikmatnya begitu banyak kepada kita semuanya, sehingga begitu dari bangun kita, tidur kita ucapkan alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Kenapa? Begitu kita bangun, alhamdulillah tidak ada alat-alat yang ada dalam tubuh kita, ya. Alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, ya. Maka Imam Al-Ghazali ketika ditanya kenapa Allah masih memberikan hidup kepada kita pada hari ini, supaya ibadah kita lebih baik lagi, supaya kualitas ibadah kita lebih baik lagi, ya. Dan insya Allah semakin hari kualitas ibadah kita semakin baik lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam mari kita sampaikan pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besarnya, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya. Kenapa tidak ada orang yang paling cinta di dunia kecuali baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ibu kita adalah orang yang paling cinta dengan kita. Tapi apa? Baginda Rasul lebih cinta lagi kepada kita semuanya, ya. Dan beliau adalah orang yang paling sibuk ketika di padang mahsyar kelak, dan insya Allah kita semuanya termasuk umat-umatnya yang akan selalu dekat dengan beliau, dan insya Allah akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin, ya. Baik, hari ini tema kita tentang tingkatan kesabaran dalam kehidupan, ya. Kalau kita bicara sabar, kira-kira apa yang ada terbenak dalam hati kita, dalam pikiran kita? Kalau sabar itu kalau kena ujian, ya kan gitu, ya. Maka dalam surat Ar-Ra'd dijelaskan, ya, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, ya. Nah, jadi orang yang sabar itu semata-mata karena Allah, ya, bukan karena manusia. Karena ada orang yang sabar karena manusia, ada, ya. Misalkan ada majikan dengan ART-nya, majikannya dimarahin sama ART-nya, kemudian apa? ART-nya berani nggak untuk melawan majikannya? Kadang nggak berani kan? Kenapa? Takut dipecat kan gitu, ya. Berarti sabarnya karena majikan atau sabarnya karena Allah? Nah, sabarnya karena majikannya, ya. Tapi apa? Orang-orang ini adalah dia sabar karena Allah, ya. Maka di dalam sabar kita karena Allah ini dibagi atau ada 3 tingkatan kesabaran kita dalam kehidupan. Yang pertama yaitu apa? As-sabru thalathah. Sabar itu ada 3 tingkatan. Fasabrun 'alal musibah. Yang pertama adalah sabar atas musibah. Ini tingkatannya yang paling rendah. Jadi kalau kita kena musibah kemudian mampu bersabar, tingkatannya yang paling rendah, ya. Lantas musibah-musibah kehidupan dunia itu apa? Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, ya. Ayat 155. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? "Walanabluwannakum bisyai", dan sungguh pasti. Maka ada lam taukid, ada nun taukid takilah, ya. Jadi ini kalau dalam bahasa Arab istilahnya adalah sesuatu yang
sangat ditekankan, ya. Jadi walanabluwannakum, dan sungguh pasti kami akan berikan ujian. Tapi ujian itu bisyai'in, sedikit, ya. Maka konsepnya adalah bisyai', sedikit aja ujian itu, ya. Jadi kalau kita ngitung, yaitu nikmat Allah dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, itu nggak ada apa-apanya, ya. Kita banyakkan sakitnya atau banyakkan sehatnya? Banyakkan sehatnya. Banyakkan makannya atau banyakkan puasanya? Nah, makanya makan kan, makan 11 bulan, puasa 1 bulan, kan gitu, ya. Ya, banyakkan apa? Banyakkan nikmatnya, ya, dalam hidup itu. Maka kalau misalnya kita mendapatkan suatu permasalahan dalam hidup kita, jangan fokus pada permasalahannya, ya. Sakit gigi, fokus pada giginya, padahal nikmat yang lain masih banyak nggak? Masih banyak. Saya sakit gigi, kan gitu. Udah sakit gigi dikasihnya sambal balado lagi, ya. Nah, jangan fokus pada sakit giginya, tapi lihat fokus pada nikmat yang lainnya. Oke, gigi saya sakit, tapi mata saya masih bisa melihat, telinga saya masih bisa mendengar, jantung saya masih bisa berdetak, paru-paru kita masih bisa memompa, dan seterusnya, ya. Jadi ketika terima kasih, ya, kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesedihan, ya, maka Pak, lihat nikmat yang lain. Kenapa? Karena hakikatnya ujian itu paling sedikit, ya, sedikit, ya. Saya punya sahabat, masya Allah, kakinya sekarang di borgol, ya, kakinya di borgol, sebelah kanannya itu di borgol. Kenapa? Karena tahanan KPK. Masya Allah, rumahnya di dalam komplek ada komplek lagi, kan gitu, ya. Uangnya ratusan miliar, Pak. Ketika kita ketemu dengan beliau, kemudian apa beliau? Pak, saya itu kalau istri saya buka hordeng, dalam hati saya cuma bilang seperti ini, kenapa sih Allah ngasih saya hidup hari ini? Kenapa Allah ngasih saya hidup hari ini? Jadi sudah apa? Dia sudah nggak mau hidup lagi, Pak. Kalau dilihat dari kekayaan sungguh luar biasa, banyak sekali uangnya. Tapi semuanya yaitu apa? Disita semua sama negara. Iya. Kemudian kita ngobrol dengan beliau. Saya katakan, Pak, sesuatu yang terjadi ini semuanya adalah atas izin dari Allah. Semua terjadi, ya. Kemudian apa? Terima dulu takdirnya. Maka dalam rukun iman kita yang terakhir adalah percaya kepada qada dan qadar. Terima dulu, Pak. Tapi kan saya tidak salah, saya kena fitnah dan seterusnya. Ketika dia itu reject dengan takdir, padahal itu sudah, ya, mengenai dirinya, dia tidak bisa menerimakan, susah dia akan kembali kepada Allahnya, ya. Saya bilang ketika Bapak masih tetap reject dengan hal yang seperti ini, betul, menurut Bapak tidak salah. Betul, Bapak punya aset banyak, tapi terima dulu takdir itu. Sekarang kondisi Bapak, yaitu apa? Sekarang sudah menjadi tahanan. Terima dulu, Pak. Ya, gitu. Jangan sampai dalam diri kita, nggak bisa, saya nggak salah. Tapi kan kejadiannya, kenyataannya Bapak kan sudah jadi tahanan. Terima dulu hal ini. Kalau tidak diterima kan reject terus, akhirnya pikirannya ke sana kemari, ya kan? Ya, sampai beliau katakan itu, saya kalau melihat ART rumah tangga saya kelihatannya dia bahagia dibandingkan dengan saya, Pak. Dia masih bisa tersenyum, dia masih ada tatapan hari. Kalau saya tinggal menunggu kapan saya akan dijebloskan ke rutan Salemba. Ya, jadi pikirannya sudah hal-hal yang tidak baik aja dalam dirinya. Ya, sehingga apa? Masalah kesehatannya bermasalah, ya kan? Saya bilang terima aja dulu, ya. Kenapa? Karena kenyataannya demikian. Sehingga apa? Setelah kita terima baru kita cari solusi. Tapi ketika terus kita reject dengan takdir yang Allah berikan dalam kehidupan kita, akhirnya ya kita sendiri yang gelisah dalam hidup, kita sendiri yang akhirnya ya permasalahan dengan kesehatan kita, permasalahan dengan orang-orang yang dekat dengan kita dan seterusnya, gitu ya. Maka kalau kita melihat kembali lagi, ujian itu bisyai'in, sedikit ujian,
Ya, kenapa? Banyakkan nikmat yang Allah berikan dibandingkan dengan ujian. Minal khauf, dari rasa takut. Setiap manusia pasti punya rasa takut dalam hidupnya, siapapun manusianya. Ya, nggak ada manusia yang hidupnya nggak ada rasa takut sedikit pun, nggak ada. Walaupun dia preman, tapi tetap dia mempunyai rasa takut. Ya, kita dari kampung mau ke Jakarta masih mikir-mikir kan, nanti sampai di Jakarta ini kita gimana, ya kan? Kehidupannya di mana, tinggalnya di mana, sama siapa, gitu. Jangankan itu, mau nikah aja kita masih mikir, gitu. Dulu, ya, masih mikir kalau saya nikah nanti kasih nafkahnya gimana, kan gitu, ya. Nanti tinggalnya dan seterusnya. Maka wajar rasa takut bagi manusia. Selama dia manusia pasti punya rasa takut, ya. Wal ju', kelaparan, insya Allah, ya, kelaparan, ya. Minimal kita pernah lapar kapan? Ketika puasa lah ya, minimalnya. Tapi Masya Allah yang ada di Gaza sekarang ini ya, gitu, Masya Allah ya, mereka bisa menemukan makanan aja itu seperti halnya emas ya. Di Gaza itu sekarang ya, maka kita doakan terus semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan, memberikan kesabaran kepada mereka semuanya ya. Walaupun mungkin ada sebagian negara sudah mengakui kemerdekaan Palestina kan gitu ya. Oke, kemudian wa naqsi minal amwal. Yang ketiga adalah kehilangan harta benda. Ya, kehilangan harta benda termasuk musibah dunia. Iya, kehilangan musibah dunia ya. Kehilangan mungkin apa yang kita punya ya. Kemudian wal anfus, yaitu apa? Dia itu kematian ya. Termasuk kematian adalah musibah kehidupan dunia ya. Kemudian wat tamarat, dan juga buah-buahan, atau di sini adalah pekerjaan. Ya, ini juga termasuk, yaitu ujian kehidupan dunia, musibah kehidupan dunia. PHK di mana-mana sekarang, ekonomi tidak baik-baik saja. Ya, berarti termasuk ujian. Maka Allah menutup dengan ayat wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Ayat selanjutnya mengatakan alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang yang dia terkena musibah, ya, terkena musibah, ya. Maka Pak, dia mengembalikan kepada Allah. Inna lillah, sesungguhnya kami adalah milik Allah, ya. Kami lahir gak bawa apa-apa, begitu pun meninggal tidak membawa apa-apa. Maka hidup kita adalah sebetulnya hakikatnya untuk beramal soleh dalam hidup kita. Inna lillah, sesungguhnya kami adalah milik Allah, ya. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Artinya Pak, kita akan tinggalkan semua apa yang ada di dalam tangan kita. Maka dalam hadis At-Tirmidzi itu dijelaskan, la yazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Bahwasanya setiap manusia akan ditanya oleh Allah 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afna, umur kita habiskan untuk apa? Kenapa? Karena waktu bukan milik kita. Ya, waktu bukan milik kita, bukan. Tapi milik Allah. Maka Allah akan tanya, selama hidupmu kau habiskan waktumu untuk, maka apa? Allah akan meminta pertanggungjawaban dalam kehidupan kita semuanya. Maka ya, dalam hidup itu yang tidak bisa kita beli dalam hidup kita adalah waktu. Kita punya uang 10 miliar misalkan, beli rumah bisa atau enggak? Bisa. Ya, beli kendaraan bisa. Ya, beli waktu enggak bisa. Ya, maka sampai Allah mengatakan wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Kenapa? Orang yang beriman orientasinya hidupnya hanya untuk Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa amilus salihat, produktivitasnya dia tinggi. Kenapa? Allah ngasih hidup jatahnya 60 tahun, ya. Waktu yang sangat singkat, 60 tahun dibandingkan kehidupan akhirat. Maka produktivitasnya dia tinggi. Wa tawassaw bil haqqi, dia saling bersinergi dalam kebaikan-kebaikan, ya. Jadi kalau kita mau melakukan kebaikan-kebaikan, sinergi dalam kebaikan itu, ya. Wa tawassaw
sobis sabar, ketika dia ada masalah saling menguatkan, ya. Maka masya Allah dalam Islam itu sebenarnya sangat luar biasa, ya. Jadi kita kembali lagi, yang tidak bisa kita beli dalam hidup kita adalah waktu, ya. Maka waktu adalah hakikatnya milik Allah, ya. Sampai pun ketika orang-orang meninggal dia mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib, ya kan gitu ya. Seandainya engkau mundurin sedikit nih, sedikit aja ajal saya, ya. Maka la asaddaq wa akum minas shalihin, ya. Saya akan bersedekah dan seterusnya, akan melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi waktu adalah milik Allah. Yang kedua yaitu apa? Ya, wa'an ilmihi fima fa'al. Pengetahuan kita juga hakikatnya adalah anugerah dari Allah. Maka ketika kita punya pengetahuan, ayo sama-sama saling berbagi. Jadilah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah manusia-manusia selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Kenapa? Ketika kita punya ilmu, dua hal. Ada ilmu itu kita gunakan untuk kebaikan, ada ilmu itu kita gunakan untuk keburukan. Maka ditanya, kenapa? Ini adalah anugerah dari Allah. Bisa saja ketika kita sombong dengan ilmu yang kita punya, kemudian Allah mengambilnya seketika kita lupa dengan apa yang pernah kita ketahui. Ya, allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang memberikan pengetahuan, Allah yang memberikan kepahaman dalam kehidupan kita semuanya. Maka Pak Allah tanya. Yang ketiga adalah min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Yaitu apa? Ya, harta yang kita punya Allah pun akan tanya. Dari mana kita dapatkan? Untuk apa harta itu? Ya. Kemudian yang keempat, wa jasadi fima abla. Jasad kita pun Allah akan tanya. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, sesuatu yang terbesit dalam hati kita, semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Maka kalau waktunya adalah milik Allah, pengetahuannya anugerah dari Allah, hartanya adalah titipan dari Allah, kemudian tubuh kita adalah titipan dari Allah, apa yang kita punya dalam hidup kita. Maka orang yang menyadari ketika kehilangan sesuatu dalam hidupnya, terkena yaitu musibah-musibah kehidupan dunia, kemudian dia mengembalikan kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hakikatnya kami tidak mempunyai apa-apa, ya Allah. Maka orang ini dikatakan dalam Al-Quran, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Maka orang ini akan mendapatkan salawat, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, warahmah dan kasih sayang Allah, wa ulaika humul muhtadun, dan orang-orang inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya, tapi ini dikatakan apa? Bahwasanya ketika terkena musibah itu kita mampu bersabar, tingkatannya, grade-nya adalah masih grade yang paling rendah. Ya. Padahal menurut kita paling berat kan gitu ya, terkena musibah itu ketika orang tua kita meninggal, kayaknya berat banget. Ketika harta kita hilang, kayaknya berat banget. Padahal apa? Ini secara tingkatan musibah adalah musibah ini termasuk daripada kesabarannya adalah yang paling ringan, yang paling rendah tingkatannya. Lantas tingkatan yang kedua itu apa? Tingkatan yang kedua itu adalah ketika kita sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan. Jadi taat itu perlu sabar Pak. Ya, perlu sabar. Ketika kita sholat, ya, sholat kita di masjid, apa perlu kesabaran? Perlu. Yang nggak biasa ke masjid, masya Allah, kayaknya berat banget. Ya. Ketika kita sholat subuh, perlu kesabaran. Yang tidak biasa, dia sholat subuh kemudian bangun pada waktu subuh, berat banget itu. Ya, maka Pak, perlu kita kesabaran. Sholat kadang-kadang kita pengennya kan buru-buru kan gitu kan. Ya, maka sholat juga perlu kesabaran di dalam hal ini. Ya, maka yang kedua grade-nya,
Setelah grade yaitu apa? Yang terendah sabar menghadapi musibah, grade yang kedua adalah sabar ketika dia itu menjalankan perintah Allah. Ya. Maka di dalam Al-Qur'an itu dalam surat Al-Furqan dijelaskan ya, yaitu apa? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang rendah hati itu butuh kesabaran atau tidak? Butuh kesabaran. Kenapa? Karena hakikatnya orang ada ego dalam dirinya, ya. Yang ego ini yang kadang-kadang sering menjerumuskan kita. Iblis itu karena egonya, ya. Ketika Allah mengatakan, wahai iblis, ya, kenapa kamu tidak mau bersujud kepada Adam? Maka dia katakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api sementara iblis diciptakan dari tanah. Maka sifatnya api selalu ke atas, ya. Nah, kita ngambil korektrik ke atas mesti dia. Taruh di bawah juga tetap ke atas, ya. Maka apa? Disinilah yaitu apa? Ya, iblis sehingga dikeluarkan. Kenapa? Karena ketika ada kesombongan dalam hati kita, itu akan menutup pintu-pintu kebaikan dalam kehidupan kita, ya. Maka ketika kita itu menjadi orang-orang yang rendah hati, ya, itu butuh proses, butuh kesabaran. Kalau dalam bahasa dia tasabbaru, latihlah kita penuh dengan kesabaran. Tidak mudah, ya, kita itu untuk menjadi orang yang rendah hati, ya. Ketika kita rendah hati, apakah termasuk perintah dari Allah? Iya. Menjalankan perintah Allah? Iya. Perlu kesabaran? Perlu kesabaran yang ada di sini, ya. Nah, ya, kalau hal-hal yang lain kayak sholat, puasa, zakat, pasti itu butuh kesabaran, ya. Nggak mungkin ketika kita sholat atau ketika kita sholat kemudian apa, takbiratul ihram langsung salam, kan gitu ya. Nggak ada ruku, nggak ada sujud lagi, nggak mungkin, kan gitu ya. Ketika kita puasa kita nggak sabar, misalkan aduh puasa nih ya dari subuh sampai maghrib, udah lapar banget jam 1, udah deh makan, kan nggak mungkin, kan gitu ya. Itu artinya apa? Butuh kesabaran dari sini, ya. Begitupun ketaatan yang lain. Yang tadi itu dikatakan dengan rendah hati kita. Rendah hati itu butuh kesabaran, ya. Maka Pak, grade-nya dia lebih tinggi dibandingkan ketika dia terkena musibah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang kedua yaitu apa? Membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Butuh sabar atau enggak? Butuh sabar. Enak aja, kan gitu. Emang dia siapa? Saya juga bisa kayak begitu. Kan butuh kesabaran, Pak. Ada orang berbuat tidak baik dengan kita, ya, ngomongin kita, ngezolimin kita. Kita paginya atau besoknya kita kirim dia rendang, kan gitu. Kan itu kan butuh kesabaran. Kenapa? Hakikatnya manusia mempunyai ego dalam dirinya, ya. Ketika orang ini dia berbuat tidak baik dengan kita, kemudian kita balas dengan kebaikan, aduh, ya kan gitu, ya. Maka Pak, grade-nya dia lebih tinggi tadi itu, ya. Gimana kita memperlakukan manusia sebagaimana Allah memperlakukan kita semuanya, ya. Masya Allah, Allah kita bermaksiat kepada Allah, ya kan gitu. Tapi tetap Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya, ya. Kalau kita melihat baginda Rasul Muhammad SAW, beliau itu masya Allah, ya, ada satu orang, ya, suatu ketika waktu itu beliau berada di pinggiran pasar. Setiap hari ngasih makan seorang nenek-nenek yang matanya sudah buta, kemudian giginya sudah nggak ada, ya. Setiap hari dikasih makan sama Rasulullah. Rasulullah yang nyuapin. Walaupun Rasulullah dihina-hina sama dia, ya kan gitu, ya. Walaupun dia dikatakan, nak kamu jangan percaya ada orang namanya Muhammad, dia akan menjadi seorang nabi, kamu jangan sampai percaya dengan dia itu bohong, dia tukang sihir. Padahal yang nyuapin adalah Rasulullah, tapi terus dilakukan oleh Rasulullah. Kalau kita kira-kira gimana? Dijajelin, iya kan gitu, ya. Kita kesel kan gitu, ya. Tapi Rasulullah tidak, kan, ya. Dengan akhlaknya masya Allah sangat luar biasa. Sampai kepun ketika di Taif, ya, di Taif itu ada namanya Bani Saqif. Bani Saqif itu masih yaitu apa? Saudaraan dengan Bani Hashim, ya. Sampai di sana harapannya orang-orang Taif mereka akan beriman kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Yang terjadi apa? Dilemparin batu, ya.
Ketika dilemparin batu, kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, mintalah sama Tuhan agar kau hancurkan penduduk Taif. Tapi yang terjadi apa? Wahai Jibril, saya diutus oleh Allah bukan sebagai seorang pelaknat. Ya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah hidayah kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengerti aku adalah seorang utusan Allah. Masya Allah. Ya, perlu latihan, perlu latihan, perlu latihan. Ya, kita dihina-hina oleh orang lain, tapi justru apa? Kebalikannya yang kita berikan, yaitu apa? Tetap Islam itu mengajarkan kepada kita selalu memberikan rahmat bagi alam semesta, selalu memberikan kebalikan. Ya, jadi ketika kita dihina, ketika kita rendahkan, ketika kita dicaci maki, bagaimana tetap kita membalas dengan kebaikan, kebaikan. Ya, kira-kira berat atau enggak Pak? Ya, grade-nya sudah mulai naik lagi kan gitu ya. Maka yang kedua grade-nya itu apa? Ketika kita ibadah kepada Allah, yaitu apa? Penuh dengan kesabaran, gitu ya. Kemudian yang ketiga, walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Yang ketiga yaitu apa? Ya. Ketika kita bangun malam dan mengerjakan amal-amal sunnah. Ketika bangun malam kira-kira berat atau tidak? Berat ya kan gitu. Bagi yang tidak terbiasa. Kalau bapak-bapak saya yakin di sini sudah terbiasa semua. Ya, tapi yang nggak terbiasa bangun malam, bangun 3:30, masya Allah, itu sesuatu yang berat Pak. Ya, sesuatu yang berat. Maka kemuliaan seseorang ketika dia itu mampu mempertahankan bangun malamnya. Ya, itu kemuliaan seseorang. Kenapa? Disitulah ketika pada malam hari yanzilu ila sama'id dunya, Allah turun ke langit yang pertama. Apa kata Allah? Hal min taibin fa'atubulah. Siapa yang bertobat maka diterima tobatnya. Hal min mustaghfirin faghfirlah. Barang siapa yang dia itu agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah, maka Allah akan ampuni dosanya. Ya, hal min talibin, barang siapa yang dia itu memerlukan sesuatu, dia minta sama Allah, maka Allah akan kabulkan. Masya Allah. Ya, kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang malam, malam itu ada sesuatu yang luar biasa, terutama sepertiga malam terakhir. Terjadinya Isra Mi'raj itu di malam hari. Terjadinya Lailatul Qadar itu di malam hari. Ya, maka orang yang dia menyempatkan waktunya untuk bermunajat kepada Tuhannya di malam hari itulah orang-orang yang mulia. Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kita ingin mendapatkan maqaman mahmuda, maqam ya yang terpuji, maka jangan tinggalkan sholat malamnya. Ya. Ketika kita melaksanakan sholat malam berat atau tidak? Berat. Ya, berat ketika kita melaksanakan sholat malam. Ya, maka di sini grade-nya udah lebih tinggi lagi gitu ya. Gitu ya. Itu apa? Dia taat, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Salah satunya adalah ketika kita bangun malam kita. Ya. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ya, yaitu apa? Orang yang berusaha menjauhi kemaksiatan. Nah, ini grade yang ketiga, ya. Ya kan dalam Al-Qur'an itu dijadikan antara grade yang pertama dengan grade yang kedua dengan grade yang ketiga. Grade yang ketiganya adalah ketika kita menjauhi kemaksiatan, maka grade-nya lebih tinggi dibandingkan ketika kita menjalankan ketaatan. Contoh, orang yang selalu maksiat, kemudian dia meninggalkan kemaksiatannya, itu yang paling berat. Coba cek sekarang, orang yang judi online, setiap hari semakin banyak atau semakin berkurang? Semakin banyak, ya. Sudah masuk judi online, wah dia keluarnya susah kan gitu ya. Kenapa? Sudah ya menjadikan kebiasaan, ya. Saya punya sahabat, Masya Allah, umurnya sudah 70 tahun Pak, hampir tiap malam dugem. Suatu ketika dia bilang, Ustaz, saya ingin taubat.
Saya bilang, ya sudah, Bapak sudah berumur juga, Allah masih ngasih umur sama Bapak, kelebihan umur, baliklah Pak kepada Allah. Iya, tapi teman-teman saya itu selalu bilang, Pak, jam 11 selalu telepon ke saya, ayolah kita jalan. Udah jam 11, ini masih sore jam 11. Saya bingung, kalau sore jam 11, malamnya jam berapa kan gitu. Ya, maka saya bilang, oke, dua hal. Kalau kita ingin kembali kepada Allah, tinggalkan teman-teman yang lama. Kenapa? Teman itu akan mempengaruhi, yaitu sikap kita, kebiasaan kita. Tinggalkan itu semuanya. Ya, saya udah ninggalin Ustadz. Iya. Terus, ya masih punya nomor handphonenya, katanya gitu kan. Sebenarnya nomor handphonenya ganti, udah tinggalkan itu semuanya. Ya, gitu. Nah itu biasanya ketika dia selalu bermaksiat seperti itu, ketika meninggalkan, berat godaannya itu sangat luar biasa. Ya, gitu. Maka apa? Maka dia grade-nya lebih tinggi. Orang yang dia ya terbiasa bermaksiat kepada Allah, kemudian meninggalkan maksiat itu akan berat dalam hidupnya. Oke, hal yang gampang lah ya. Misalkan ada ibu-ibu ini tiap hari misalkan dia tuh kerjanya ngomentarin orang aja, ya, orang inilah, orang itulah, ibu inilah. Coba sekali dia diem aja, kira-kira berat apa enggak? Berat tuh. Ini kan yang gampang aja lah kan gitu ya. Itu berat. Biasa ngomongin orang tiba-tiba harus diem kan gitu. Aduh, kan gitu ya, kayaknya menahan ya setengah belahan bumi kan gitu ya. Itu berat. Kenapa? Kebiasaan buruk dia diganti dengan kebaikan. Ya, maka apa? Orang yang dia minta kepada Allah, Allahumma srif anna adzab jahannam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari neraka jahanam. Inna adzaba kana gharama. Ya, karena sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Innaha sa'at mustaqarra muqama. Dan sungguh jahanam itu seburuk-buruknya tempat menetap dan tempat kembali kediaman. Ya, artinya apa? Orang yang dalam dirinya ingin menjauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat, maka dia harus butuh kesabaran. Ya, tidak mudah meninggalkan kebiasaan buruk dia. Maka di sini adalah grade-nya yang paling tinggi, ya, yaitu meninggalkan kemaksiatan. Ya, contoh apa yang biasa kita maksiat misalkan dalam hidup kita, coba kita tinggalkan kemaksiatan itu mesti berat, ya, mesti dia berat, gitu ya. Maka dia mempunyai grade yang lebih tinggi dibandingkan itu semuanya, ya. Nah kemudian walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, ya, gitu. Biasa kalau beli harta, beli barang-barang yang branded misalkan, ya, beli barang yang mahal-mahal kan gitu ya. Kemudian dia tuh diturunkan grade-nya, ya. Kira-kira berat atau enggak? Berat, ya kan? Biasanya show off, ya kan? Ya. Kemudian apa? Harus diturunin. Kayaknya saya nggak punya harga diri. Kayaknya saya di depan orang itu orang yang paling ya, gitu ya. Jadi apa? Ya, ketika kita mampu menjadi orang-orang yang dia itu tidak berlebih-lebihan dan tidak kikir. Nah, orang yang kikir, kemudian apa? Kemudian dia itu tidak kikir, merubah hal itu, berat atau tidak? Berat. Mau sedekah kan kita masih mikir-mikir, ya, mau yang merah atau yang hijau, ya kan gitu. Masa keluar lagi abu-abu lagi kan gitu. Ya, pikirannya, nanti kalau saya keluarin ini, itu berat Pak, kan gitu, ya. Itu dalam ketaatan itu kan kita berat, ya. Tapi kalau kekikir, enak banget kan gitu. Bagaimana kita bisa meninggalkan kikir itu, gitu, ya. Maka butuh latihan kesabaran dalam hidup kita semuanya, ya. Butuh kesabaran, ya. Nah kemudian tidak melakukan dosa besar. Wala yaqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, yaitu apa? Wala yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Ya, jadi yang pertama jangan melakukan dosa besar, ya. Dosa besar itu apa? Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah ketika kita syirik kepada Allah, menduakan Allah. Bagi kita insya Allah kita bisa terjaga, tapi bagi sahabat-sahabat kita belum tentu.
Ada orang yang ketika dia bisnisnya kemudian lagi turun omsetnya, ya, atau bisnis yang nggak laku-laku, ya, apakah dia lebih dekat kepada Allah atau dia lebih dekat kepada dukun? Kan gitu, ya. Akhirnya apa? Dia salah arah, datangnya ke dukun, mbah dukun, kan gitu, ya. Dagangan saya gimana ceritanya supaya laris? Suruh motong ayam cemani, kan gitu, ya, dan seterusnya. Dia percaya kepada dukun, bukan kepada Allah, ya. Dan orang-orang yang seperti itu, ketika dia tidak ada ketergantungan dengan apa, dengan mbah dukun ini, itu kayaknya ada sesuatu yang hilang, kan gitu, ya. Padahal apa? Satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah, wala yaznun, dan tidak berzina, ya. Orang yang sudah biasa berzina, ya, orang yang sudah biasa berselingkuh, kemudian dia itu apa? Sampai dia tidak berselingkuh, itu berat, Pak, meninggalkan hal itu, ya. Tapi alhamdulillah kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang tidak baik itu, ya. Ya. Jadi kemudian apa? Orang yang biasa membunuh, kalau apa-apa, wah udahlah kita selesaikan aja, udah langsung, kan gitu, ya. Ini misalkan, kan gitu, ya, kebijakan-kebijakan yang tidak baik, kan misalkan. Itu berat, Pak, ya. Gitu, ya. Maka di dalam hal ini yaitu apa? Ya, dia syirik, kemudian dia membunuh, kemudian dia berzina. Ini termasuk dosa-dosa yang berat, ya. Ketika orang itu mampu untuk meninggalkan hal yang terbiasa dilakukan, kemudian dia tinggalkan hal ini, maka butuh kesabaran, dan kesabaran itu adalah kesabaran yang tertinggi, ya, kesabaran yang tertinggi, ya. Nah, kemudian apa lagi, ya? Nah, di sini walladzina la yashhaduna zur, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Biasa saksinya saksi palsu. Maka kadang-kadang saya suka berpikir dengan orang-orang kita, ya. Orang kita ini nggak ada takutnya. Sampai ketika kita itu mau bersaksi, itu biasanya, ya, itu saksinya dengan apa? Al-Quran di atasnya, kan, ya. Al-Quran di atasnya, bahwasanya apa yang saya katakan tidak mungkin bohong, kan gitu, ya. Atau ketika menerima jabatan, maka saksinya apa? Al-Quran. Yang nyeleweng banyak nggak? Banyak. Itu sudah Al-Quran di depan kepala, di atas kepalanya, tapi masih berani, saya bilang gitu. Itu gimana ceritanya itu? Ya, apalagi yang harus dilakukan biar orang ini tidak berani, kan gitu, ya. Gitu, ya. Tapi kenyataannya kan tidak. Dia menjadi saksi, tapi saksi yang palsu. Yang penting saya dapat duit banyak, kan gitu pikirannya, ya. Urusan orang mudah terserah nanti. Dengan Al-Quran sudah dia berani, bagaimana dia dengan yang lainnya? Padahal kalau kita tanya, apakah dia seorang muslim? Iya, dia seorang muslim. Tapi kok masih berani seperti itu, kan gitu, ya. Nah, maka orang-orang yang biasa mempunyai saksi palsu menjadi saksi palsu, ya. Dia dapat income-nya dari situ, ya. Kemudian apa? Dia tinggalkan. Kalau saya nggak jadi lagi, nanti saya dapat income dari mana? Ya, berat dia seperti itu, ya. Maka apa? Butuh kesabaran. Iya, butuh kesabaran. Sampai ada sahabat saya, masya Allah, setiap tahun itu omsetnya lebih dari ratusan miliar, Pak. Kemudian apa? Kemudian beliau itu mencoba hidupnya untuk benar, ya. Nggak mau nyogok. Kalau ada proyek-proyek dan proyek pemerintah, beliau itu sogok sana kemari, ya. Kemudian apa? Kemudian suatu ketika nggak nyogok, ya. Kemudian apa? Jauh turunnya. Sampai beliau katakan, Ustadz, saya biasanya dapat ratusan miliar, Ustadz, ya. Tapi sekarang saya cuma dapat 10 miliar. Tapi alhamdulillah Ustadz, 10 miliar ini nggak saya sogok sana, sogok sini. Biasanya saya dapat ratusan miliar, sogok sana, sogok sini. Tahun ini saya dapat 10 miliar, alhamdulillah. Kenapa? Saya tidak nyogok, ya. Dari ratusan miliar ke 10 miliar, jauh atau enggak? Jauh. Butuh kesabaran enggak? Butuh. Kalau nggak sabar gimana? Balik lagi, kan? Nyogok lagi, gitu, ya. Maka di sini, ya, yaitu apa? Ketika itulah orang itu mampu meninggalkan kemaksiatannya, maka apa? Dia akan mendapatkan, yaitu apa? Grade yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza barru bil lagwi marru kirama. Ya, ketika ada perbuatan tercela, ya, kemudian apa? Kita tinggalkan perbuatan tercela itu, ya. Maka ini pun termasuk daripada itu mempunyai grade yang tinggi, ya. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim
lam yakhiru 'alaihi summa wa umyana. Yaitu apa? Orang yang selalu menerima nasihat. Ya, menerima nasihat itu susah atau tidak? Susah. Kenapa? Karena kita yang ngerasa paling benar. Iya. Susah menerima nasihat itu, ya. Apalagi orang-orang yang hatinya dia keras, untuk bisa menerima nasihat susah. Ya, maka Pak butuh proses, butuh kesabaran menerima nasihat itu, ya. Kadang-kadang ketika kita kerja nasihat, dia saya tahu kan gitu, ya. Kemarin saya memberikan suatu kajian ya dalam satu keluarga. Orang ini sholatnya susah banget, padahal Allah ngasih, masya Allah, hartanya melimpah, ya. Tapi sholat aja susah. Sampai sholat Jumat aja nggak mau sholat Jumat. Kadang-kadang, Pak saya bisnis banget Pak. Kayaknya waktu saya kalau misalkan digunakan untuk sholat Jumat kan kurang lebih sekitar hampir setengah jam lebih Pak. Kayaknya saya itu gimana? Saya bilang, ya Allah, Allah itu ngasih kepada Bapak berbagai macam kelimpahan. Ya, kita dikasih sehat. Kemudian Bapak punya harta yang banyak. Tapi kenapa Bapak tidak mau sholat? Tapi ketika bicara sholat, dia paling ngerti Pak. Iya. Ya, saya bilang, iya saya tahu Ustaz, sholat itu wajib bagi saya. Saya tahu sholat Jumat itu adalah kewajiban bagi seorang laki-laki. Ya tapi ya gimana ya kan gitu. Dia ngerti, dikasih dalil, banyak dalil juga lebih ngertian dia. Ya, gitu. Makanya saya bilang, Bapak, sebetulnya sholat itu bukan hanya itu Pak. Sholat itu adalah menjaga frekuensi hubungan baik kita dengan Allah. Maka mulai dari bangun tidur kita sholat, ya, kemudian sebelum tidur kita sholat, ya, dari subuh ke zuhur waktunya agak panjang, maka ada istilah sholat duha, ya, dari zuhur ke asar pendek, asar ke maghrib pendek, maghrib ke isya pendek, ya, kemudian apa, dari isya ke subuh panjang, maka ada sholat tahajud. Supaya apa? Frekuensi kita, sinyal kita dengan Allah terus terjaga. Karena orang yang tidak sholat itu biasanya, yaitu apa? Frekuensinya nggak baik, sinyalnya tidak baik. Kalau sinyalnya tidak baik, gampang baperan. Sinyalnya nggak baik, gampang dia gelisah dalam hidup. Iya Pak, saya suka gelisah Pak, takut bisnis. Nah iya kan, coba Bapak perbaiki deh sholatnya. Ya, nah ini kan sebetulnya dia tahu sholat itu adalah wajib. Dia tahu bahwasanya apa? Ya, sebagai seorang muslim yang baik, yaitu apa? Jangan sampai meninggalkan sholat. Sampai pun sholat adalah awwalu ma yuhasibil 'abdu yaumal qiyamah. Sholat adalah hal yang pertama kali ditanya oleh Allah. Ya, hisab kita pertama kali dalam sholat kita. Dia tahu, tapi apa? Tidak mau melaksanakan. Ya, kenapa? Karena hatinya dia keras. Maka orang yang mampu menerima nasihat itu adalah orang yang mempunyai grade yang dia tinggi. Ya, maka apa? Telinga kita ada dua, ya kan gitu ya. Mulut kita ada satu, pandailah kita mendengar dalam hidup kita. Ya, ini ada sebagai salah satu ya instruksi dari Allah. Kemudian walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, dia selalu berdoa kepada Allah agar dibimbing menjadi orang-orang ya yang bertakwa, agar menjadi yaitu apa? Imam bagi mereka semuanya. Ya, proses untuk menjadi imam itu kan berat. Ya, prosesnya seperti itu, kita menjadi contoh dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, ya, perlu ya, berat, maka apa? Ada proses dia di situ, ya. Maka ayat ini ditutup dengan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika yudzaunal ghurfata bima sabar. Tuh, ya. Mereka itu akan diberi balasan yang tinggi, yaitu surganya Allah atas kesabaran mereka. Ya, maka ketika kita taat kepada Allah butuh kesabaran. Ketika menjauhi maksiat butuh kesabaran. Dan inilah orang-orang yang punya grade yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pun dia mendapatkan ya wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama, dan di sana mereka disambut dengan penghormatan dan juga dengan kebahagiaan, dengan salam. Ya, nah maka dalam hal ini ya kalau kita ya
berbicara atau kita bahas tentang kesabaran, maka kesabaran mempunyai 3 grade. Yang paling rendah adalah ketika kita mendapatkan musibah-musibah kehidupan di dunia. Ya, grade keduanya adalah ketika kita taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka inilah grade yang keduanya. Grade yang paling tinggi adalah ketika kita menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, ya. Maka dalam hal ini bukan hanya kita sabar ketika terkena musibah semata, tapi pun kita bisa mampu sabar dalam taat kepada Allah ataupun dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kesabaran yang kita lakukan ini akan mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kita sharing. Ya, mangga kami persilahkan. Oh ya, mangga silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya mengenai masalah sabar ini. Baik. Karena memang sabar ini hadiahnya sangat tinggi sebenarnya. Hadiah orang sabar ini dia mendapatkan Allah. Inna Allah seperti itu. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah, apakah ketika kita melihat maksiat, kemudian kita membiarkan kemaksiatan itu, apakah itu merupakan suatu kesabaran? Kemudian yang kedua adalah ketika kita dizolimi sama orang, atau ada tetangga yang dizolimi, kemudian kita diamkan kezoliman itu berjalan, atau kita membiarkan orang itu menzolimi kita, apakah juga itu merupakan suatu kesabaran? Baik, ya. Oke. Baik, yang pertama adalah ketika kita itu dizolimi dulu ya. Nah, ketika kita dizolimi oleh orang lain, kemudian ya kita tidak membalasnya, gitu ya. Apakah itu adalah salah satu bentuk kesabaran? Oke, ya kan gini, ya. Apakah ketika kita dizalimi oleh orang lain, kemudian kita diam, ya, diam aja, dipukul diem, misalkan kan gitu ya, gitu. Apakah itu bentuk kesabaran? Ya, dalam Islam itu bukan seperti itu sabar. Ya, sama dengan orang sakit, dia katakan, ya sakit ini dari Allah, yang menyembuhkan adalah Allah. Udahlah, saya nggak usah berobat lagi. Ya, yang ada cepat meninggal dunia kan gitu ya. Gitu. Artinya apa? Tetap sebagai kewajiban kita sebagai manusia adalah untuk berikhtiar. Memang semuanya dari Allah, yang menyembuhkan adalah Allah. Tapi sebagai kita manusia harus berikhtiar kita. Ya. Nah, kemudian apa? Kemudian ketika ada orang dia menzalimi kita, bagaimana bentuk zalimnya dia kepada kita? Ya. Apakah zalimnya itu sampai dia memukul kita, ya, ataupun bagaimana, ya? Maka di dalam hal ini bisa nggak kita tegur dia, ya? Ketika kita tegur dia, ya gitu ya, oke, kan gitu ya, tolong ya Anda jangan melakukan hal itu. Kenapa? Itu adalah merupakan fitnah bagi kita semuanya, kan gitu ya. Nah, kalau misalkan dia itu tidak bisa dizalimi, tidak bisa dia itu apa, ya, berbicara dengan cara baik-baik, ya sudah, kita kemudian apa, serahkan semuanya, ya. Sampai ada satu hadis itu menjelaskan seperti ini. Ya Rasul, ada tetanggaku, dia itu apa? Kalau ngomong dia itu macem-macem lah. Saya sudah tegur dia, tapi dia tidak mau. Ya, kemudian apa? Dia tetap melakukan hal itu. Bagaimana tuh ya Rasul? Maka kata Rasulullah, kamu akan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Artinya kalau masih kita bisa atasin, silakan atasin dengan yang baik. Tapi kalau misalkan dia tidak bisa kita atasin, maka kita kembalikan kepada Allah. Ya, yang kedua, kemudian ketika kita melihat kezaliman, ya, apakah kita diamkan saja? Tidak juga, ya. Maka ketika kita melihat kezaliman, apa yang dilakukan, ya,
yaitu apa? Kalau bisa kita punya kuasa, maka kezaliman itu harus kita hentikan. Gitu, ya. Ketika kita lihat kemungkaran, kemudian kita bisa hentikan, kita hentikan, ya, dengan tangan kita, ya kan gitu ya. Berarti dengan kekuasaan kita. Ketika kita mampu di dalamnya. Yang kedua, dengan lisan kita, ya. Ketika melihat kezaliman kita, kemudian dengan lisan kita bisa berbicara di depan publik, kita bisa bicara dengan mereka, bisa, ya. Tapi toh kalau misalkan ada kezaliman di situ, kita tidak mampu untuk berbuat apa-apa, ya. Misalkan sekarang yang terjadi di Palestina, kezaliman yang sangat luar biasa, apa yang kita bisa lakukan, ya? Kita tidak bisa apa-apa. Maka yang terakhir mungkin yaitu apa? Dengan doa kita, ya, dengan donasi kita, dengan doa kita, ya. Kekuasaan kita tidak punya, ya. Hanya menyerukan saja mungkin, ya, grade kita, yaitu apa? Mari kita sama-sama berdoa, mari dan seterusnya, ya. Kita mengecam dan seterusnya, kan gitu, ya. Itu yang kita bisa lakukan, ya. Tapi apa? Minimal adhaful iman, selemah-lemahnya keimanan adalah mendoakan, ya. Ketika terjadi di Palestina seperti itu, minimal kita mendoakan kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, segera angkat ya Allah permasalahan ini, berikan kemenangan kepada mereka yang syahid di antara mereka, ya Allah, berikanlah ya Allah, yaitu apa? Surga Engkau ya Allah, ya. Kenapa? Karena kita tidak punya kuasa apa-apa, gitu. Maka dalam hal ini apa? Mungkin kedua, kita serukan, kan gitu ya, dengan kita mengajak orang-orang itu mengecam Israel misalkan, ya. Ya minimal banget kita doakan mereka. Ya, jadi dalam ketika melihat kemungkaran, ya jangan berdiam diri, kita diem aja melihat kemungkaran itu. Tapi apa? Kita harus bergerak untuk menumpas kemungkaran tersebut, jangan sampai merajalela, ya. Maka ada istilah wa'mur bil ma'ruf, ya. Ketika kita mengajak kebaikan, apakah lebih mudah? Iya, lebih mudah mengajak kebaikan, Pak. Ayo sholat, ayo puasa, ayo zakat, ayo melakukan kebaikan, itu lebih mudah. Tapi wanha anil mungkar, yaitu apa? Mencegah kemungkaran, itu grade-nya lebih tinggi dibandingkan dengan mengajak kebaikan. Kenapa? Tantangannya lebih banyak, ya. Ketika kita melihat kemaksiatan yang ada di situ, masya Allah, ya. Kita kadang-kadang harus berbuat apa, kan gitu, ya, dengan kemaksiatan itu, ya. Bisa nggak dengan kita punya kekuasaan, ya? Kalau kita tidak bisa nggak kita untuk menyerukan, ya, agar kita itu apa? Hal-hal yang tidak baik itu kemudian dibubarkan, ya. Minimal banget dalam hati kita, yaitu mendoakan supaya apa? Nanti di hadapan Allah, ketika Allah tanya, kenapa saudaramu dizalimi tapi Anda hanya berdiam diri, ya, sampai pun tidak mau mendoakan, maka itu adalah sebagai salah satu tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minimal doakan, ya, ketika yaitu apa? Sahabat kita dizalimi oleh orang lain, ya, ataupun ya kita sendiri dizalimi oleh orang lain. Kalau tidak punya kuasa, maka minimalnya kita mendoakan sahabat-sahabat kita itu, ya. Jadi tidak diam saja, Pak, ya. Ada grade-grade-nya, di mana grade kita berada, gitu ya. Dari salah satu grade itu kita posisinya ada di mana. Jadi ketika kita melihat kezaliman, jangan sampai kita biarkan. Kenapa? Itu adalah penyakit, yang penyakit itu kalau tidak segera dihentikan akan meluas kemana-mana, ya. Dan kalau sudah kena penyakit, maka kita pun akan terkena penyakit dari mereka semuanya, ya. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak, ya. Baik, dari yang lain, oke, dari Ibu, mangga silahkan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istilah apa gimana Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada istilah kesabaran di sisi Allah. Kesabaran di sisi Allah. Apakah itu hadis apa ayat? Saya Mm-mm. tidak tahu ya Pak. Kemudian kalau ada seseorang yang angkuh gitu Pak, tetapi dia kan kita membeda-bedakan level ya Pak ya. Iya. Tetapi
bawah kita lah itu ya, walaupun di sisi agama gitu, walaupun di sisi sisilah itu di bawah kita, apa namanya Pak, sisilah keluarga gitu di bawah kita. Tetapi dia itu sepertinya angkuh gitu Pak, angkuh dan seperti berkuasa. Nah, ini bagaimana Pak? Apakah perlu disabar dan kita sabar terus itu, atau perlu kita bagaimana sebaiknya Pak? Itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sabar dalam Al-Quran itu sangat banyak Ibu ya. Itu sekitar 103 kali sabar itu disebutkan dalam Al-Quran ya. Di ayat ya Pak? Iya ya. Dan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis juga banyak yang menjelaskan tentang kesabaran, tinggal konteksnya saja ya. Kalau dalam Al-Quran ada perintah kita untuk bersabar ya, kemudian jangan sampai kita tergesa-gesa ya. Orang yang sabar adalah orang yang mendapatkan pujian dari Allah. Allah mencintai orang-orang yang sabar ya. Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Pahala ketika kita sabar yaitu apa? Mendapatkan pahala surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi kesabaran ini memang dalam Al-Qur'an ya sangat banyak sekali tadi disebutkan. Kemudian apa? Dalam hadis-hadis juga sangat banyak sekali ya. Sampai pun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? Kesabaran adalah sesuatu yang diusahakan dan dilatih ya. Barang siapa yang mensabar-sabarkan diri, artinya apa? Dia itu berlatih untuk bersabar, maka Allah akan menjadikannya dia adalah orang-orang yang sabar ya. Barang siapa yang bersabar, maka Allah akan memberikan dia itu apa? Cahaya dalam kehidupannya ya. Kemudian ciri-ciri orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mampu untuk bersabar ya. Atau misalkan dia dalam yang lain yaitu apa? Sabar itu merupakan sifat daripada para nabi ya. Kemudian sabar, cirinya orang yang sabar mampu bersabar adalah orang-orang yang kuat ya. As-sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran itu adalah ketika orang mendapatkan yaitu apa? Ya, hentakan yang pertama ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita berbicara sabar baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis itu sangat banyak sekali Ibu ya. Jadi tergantung daripada konteksnya. Yang jelas orang yang mampu bersabar dalam hidupnya maka dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sekarang yaitu pertanyaan yang kedua yang kaitannya adalah ada orang dia itu apa? Ya, angkuh banget kan gitu ya. Ada orang angkuh banget ya. Angkuhnya ini seperti apa sebetulnya ya? Gitu ya. Kalau bisa kita nasihatin Bu ya. Sebetulnya ini yang kadang-kadang menjadi problem dalam kehidupan kita semuanya. Ketika kita mau nasehatin dia, kayaknya dia nggak bisa Pak dinasehatin. Ya, maka dalam Islam itu dikatakan seperti ini. Yang pertama adalah bil hikmah. Hikmah itu apa? Dengan kebijakan kita, kebijaksanaan kita. Ini orang kadang-kadang kalau dinasehatin dia bisa masuk atau enggak. Ya. Kayaknya nggak bisa dinasehatin misalkan ya, maka cari kira-kira orang yang bisa nasehatin dia gitu. Itu dikatakan dengan hikmah. Atau waktu yang tepat untuk memberikan nasihat kepada dia. Karena bisa Pak, bisa jadi ya, ketika kita capek kita dinasehatin nggak mungkin akan bisa menerima. Atau orang lagi emosi Bu, orang lagi emosi, seberapa bener pun kita nggak akan bisa menerima nasihat kita. Gitu ya. Maka bil hikmah ini apa? Dilihat kondisinya, dilihat waktunya ya. Yang kedua wal mau'idhah hasanah, yaitu apa? Dia dengan mau'idhah hasanah, dengan kata-kata yang baik-baik kan gitu ya. Tapi orang ini dia kayaknya nggak bisa usah dengan kata-kata yang baik ya. Maka wajadilhum billati hiya ahsan. Ketika ada perbedaan pendapat, maka apa? Ya, wajadilhum. Ketika terjadi perselisihan, maka ambillah yaitu apa? Ya, sesuatu yang terbaik dalam hal itu. Ya, artinya di sini adalah ketika melihat orang yang angkuh seperti itu, kita lihat dulu keangkuhannya seperti apa Ibu. Ya, kenapa? Karena setiap manusia kan mempunyai hal yang berbeda.
ya, dia angkuh orangnya, dia susah ini dan lain sebagainya, ini misalkan ya, dia suka merendahkan orang lain dan seterusnya, ini misalkan kan gitu ya, gitu, dia suka menghina orang lain. Ada nggak orang yang dekat dengan dia? Siapa yang mampu untuk menasehati dia? Kalau memang bukan kita, ya. Tapi kalau kita bisa mampu, kita adakan yaitu apa? Ya, pendekatan persuasif. Artinya apa? Kita deketin dia, kita obrolkan dan seterusnya, ya. Tapi dia udah diobrolin, udah dinasehatin, ya kan? Ada orang-orang yang hatinya keras, ya. Tidak sedikit, Pak. Makanya tadi menerima nasihat itu butuh latihan, butuh kesabaran. Kenapa tidak semua orang bisa menerima nasihat? Kalau bapak-bapak yang di sini, masya Allah, kita mau ngaji berarti mau menerima nasihat kan gitu, ya. Berarti pas keuntungan bagi kita semuanya. Tapi bisa jadi sahabat-sahabat kita, dia itu apa? Ketika dinasehatin dia susah kan gitu, ya. Maka apa? Ketika kita bisa menerima nasihat yang biasanya kita langsung frontal, ya, tiba-tiba mampu menerima nasihat, itu juga butuh kesabaran. Gitu, ya. Maka di dalam hal ini kita kembalikan lagi, yaitu apa? Kalau misalnya dia angkuh kepada kita semuanya, ya mungkin ada hal-hal yang tidak disukain sama dia. Bisa jadi dia iri dengan kita, kan macam-macam problem-problemnya itu, Ibu, ya. Maka kadang-kadang kalau ada orang yang tidak suka dengan kita, kemudian dia angkuh dengan kita, mesti ada masalah-masalah. Kalau kita sendiri, kalau saya sendiri, biasanya saya akan koreksi diri kita, ya. Saya apa yang salah ya dengan dia, kok dia perlakuannya seperti itu, ya. Saya tidak menyalahkan dirinya, ya. Saya tidak menyalahkan orang tersebut. Kenapa? Orang yang growth mindset dalam hidupnya, dia itu tidak menyalahkan pihak luar, tapi selalu yang dia salahkan dirinya. Apa yang salah ya dengan diri saya? Ya, Nabi Adam alaihissalam waktu itu apa? Diusir dari surga. Apakah beliau itu menyalahkan iblis? Ini gara-gara iblis saya diusir dari surga, ya kan? Enggak. Tapi konsep Al-Quran mengapa? Ketika beliau diusir, walaupun dirayu-rayu sama iblis, ya kan? Dirayu, nih Adam kalau makan buah ini, sampai wakos sama dia, sampai berani bersumpah, ya kan? Kalau kamu demi Allah, kalau kamu makan buah, itulah yang menjadikan Nabi Adam meleleh. Kenapa? Enggak mungkin orang bohong dengan nama Allah, ya, enggak mungkin iblis bohong dengan nama Allah. Tapi iblis berani bersumpah, ya kan gitu. Itulah yang akhirnya menjadikan dia makan. Tapi ketika diturunkan ke muka bumi, kemudian apakah ada mengatakan, yaitu apa? Ini gara-gara iblis. Enggak kan? Tapi apa? Rabbana dzalamna anfusana. Saya yang salah ya Allah. Gitu, ya. Ya. Jadi ketika kita melihat orang memperlakukan kita tidak wajar, ataupun ada sesuatu, ya kok orang ini biasanya seperti ini, kemudian kok dia seperti itu, kenapa ya? Apa ada yang salah dalam sikap saya? Apakah ada yang salah dalam kehidupan saya? Ya, sehingga apa? Dia introspeksi dirinya sebelum menjustifikasi orang lain. Tapi kalau misalkan, oh iya kita sudah melakukan hal yang terbaik, saya dengan dia biasa-biasa saja, saya sudah memberikan kebaikan kepada dia, tapi dia masih seperti itu, ya. Misalkan apa? Maka kalau gitu bisa sharing, kok kelihatannya abang ini seperti ini Pak dengan kita, ada apa sih Bang? Misalkan kan gitu ya. Bisa nggak seperti itu kan gitu ya? Kalau misalkan dia bisa, alhamdulillah. Ya, kalau misalkan dia nggak bisa kayaknya, maka apa? Maka kita bisa menggunakan orang lain sebagai mediator, ya, agar hubungan kita tetap baik antara kita dengan dia. Ya, apakah butuh kesabaran? Iya Ibu. Ya, kan ada perlakuan tidak baik kepada kita, kan kita butuh kesabaran dengan orang itu. Ya, tidak mudah justifikasi, ya, kita melihat identifikasi masalahnya apa sebetulnya dan seterusnya, ya. Jadi seperti itu Ibu, ya. Jadi dilihat, oke? Baik, jadi kesimpulannya itu introspeksi dan kemudian musyawarah ya. Betul. Introspeksi diri kitanya, kemudian yaitu kita sharing dan kita musyawarah apa yang menyebabkan hal itu terjadi pada diri kita. Oke. Tapi ini bagaimana Ustaz? Dengan orang kafir itu gimana? Orang tetangga misalnya. Gimana Ustaz? Oke, dengan orang kafir ya. Jadi begini ya. Begini. Hubungan kita sesama manusia harus baik. Ya. Sampai pun dia mempunyai hak bertetangga. Ya. Misalkan dia tidak baik dengan kita, apa yang menyebabkan tidak baik? Kenapa? Karena kalau sudah kaitannya dengan agama adalah lakum dinukum
itu masalah ibadah. Tapi kalau masalah muamalah kita harus baik dengan siapapun. Ya, ketika misalkan dia sakit, maka Pak kita wajib untuk nengokin dia. Kan gitu. Kenapa? Ada hak bertetangga dia di situ. Masalah agama silakan, punya agama masing-masing. Masalah ibadah silakan, hubungan dia dengan Tuhannya masing-masing. Tapi hubungan kita antar manusia harus tetap kita jaga, gitu. Ya. Kalau kita lihat baginda Rasul Muhammad SAW ketika beliau ada di kota Madinah, apakah semuanya Muslim? Tidak. Ada juga orang Yahudi. Orang Yahudi pun ada yang memusuhinya, ada yang tidak memusuhinya. Kan macam-macam. Ya, maka ada istilah kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu apa? Yaitu apa? Orang yang berbeda keyakinan dengan kita, tapi yaitu apa? Dia tidak merongrong kita, dia tidak menyakiti kita, dia tidak memusuhi kita, kan gitu ya. Maka apa? Maka harus dilindungi yang seperti itu. Gitu. Beda dengan kafirnya yang memusuhi kita, yang dia itu mengajak perang dengan kita, itu kan beda dalam hukumnya, ya. Tapi kalau masalah ibadah silahkan, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau masalah yang berkaitan dengan muamalah, masalah yang berkaitan dengan kemanusiaan, maka siapapun, ya, yaitu apa, harus kita berbuat baik dengan yang lainnya, terlebih-lebih dengan tetangga kita, ya. Sampai baginda Rasul Muhammad SAW itu apa? Aisyah mengatakan seolah-olah tetangga itu, ya, tetangga itu seolah-olah, ya, itu kayak saudara kita, ya kan gitu, ya. Kenapa? Ketika kita masak, maka apa? Kasih tetangga kita, kan gitu ya, gitu ya. Ketika kita ya melakukan, kenapa? Orang yang dia itu akan membantu kita adalah orang yang paling dekat dengan kita, ya. Ketika kita terjadi kesusahan, siapa itu? Tetangga-tetangga kita. Sampai pun kata Aisyah, ya, bisa jadi yaitu apa, seolah-olah tetangga itu bisa saling mewarisi, kan gitu. Kenapa? Karena saking dekatnya. Padahal apa? Hakikatnya tidak mewarisi, tapi apa? Seolah-olah. Kenapa? Karena hubungan baik kita dengan tetangga kita, ya. Jadi kalau misalkan ibu, ya, apa namanya, bertetangga dengan orang-orang yang dia itu non muslim, maka apa, kewajiban kita tetap, yaitu ada hak mereka adalah hak untuk bertetangga, ya. Yaitu apa, kita punya hubungan baik dengan mereka, ya. Ketika mereka sakit kita jenguk, ketika mereka kesusahan kita bantu, ya. Tapi kalau masalah ibadah silahkan, ibadah masing-masing. Itulah yang dikatakan dengan toleransi dalam kehidupan beragama, ya. Baik Ibu. Kalau ini penanggulangannya bagaimana Ustaz? Kalau gimana? Saya penanggulangannya, kalau satu keluarga itu individu yang berlawanan, tapi dengan anggotanya kita baik-baik. Individu yang tidak menyukai itu yang kita hadapi. Tapi kalau yang anggota-anggotanya kita baik-baik saja. Kalau individu diselesaikan aja individunya Ibu. Ya, apa yang jadi permasalahan itu, gitu ya. Kenapa? Dalam dunia ini tidak semua orang suka dengan kita dan tidak semua orang benci dengan kita, ya. Jangankan kita, Nabi aja dibenci kan. Sama siapa? Sama mamanya sendiri, ya. Namanya adalah Abu Lahab, atau dalam nama asli beliau adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Itu pamannya sendiri, ya. Yang sampai dalam Al-Quran itu apa? Ada satu surat namanya surat Al-Lahab, ya. Padahal masih pamannya sendiri, ya. Tapi Abu Lahab ini Masya Allah Pak, ya, pernah dia senang sama Nabi, pernah senang. Dalam hadis mursal itu dia pernah senang sama Nabi. Kapan? Waktu Nabi lahir. Thuwaibah bilang sama siapa? Sama Abu Lahab, ya, wahai Abu Lahab, Abdul Uzza ponakanmu sudah lahir. Karena saking senengnya kemudian membebaskan budaknya yang bernama Thuwaibah, ya. Karena pernah senang dengan Nabi, maka setiap hari Senin Abu Lahab itu siksanya diringankan. Dengan apa? Dengan keluar air dari jari-jarinya, ya. Kenapa? Karena pernah senang dengan Nabi, ya. Tapi apa? Dia musuhin Nabi, kan, ya. Sampai ada surat khusus dalam surat Al-Lahab, kan, gitu ya. Jadi apa? Tidak semua orang suka dengan kita dan tidak semua orang senang dengan kita. Hal yang mustahil
kalau orang itu semuanya suka dengan kita, ya. Tapi kalau misalkan ada permasalahan, lebih baik diselesaikan dengan cara yang baik, gitu ya, supaya win-win solution, gitu ya. Oke, Ibu, ya. Baik, Ibu. Masih ada? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita pernah dengar ada kata-kata ringan dan berat. Ringan tapi berat. Sabar itu ada batasnya. Bagaimana supaya di dalam diri kita sabar itu luas dan tak terbatas. Itu satu. Yang kedua, buat saya sabar itu adalah obat. Ada beberapa penyakit hati ya, iri, ujub, sombong dan lain-lain. Dengan sabar, bahwa kita mungkin tidak memamerkan atau tidak ingin dengan orang lain, itu salah satu obat buat kita. Pertanyaan di bawah, bagaimana sabar itu nggak mudah, Pak? Betul. Karena kadang-kadang kita macet sedikit, itu yang mendadak. Apa yang harus kita lakukan? Jadi ya pasti mengingat awal saat sabar astagfirullah. Tapi saya ingin tanya bagaimana cara memudahkan supaya sabar itu selalu ada dalam setiap detik, setiap menit atau setiap mengiring dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, ada istilah sabar itu ada batasnya, kan gitu ya. Ya. Pertanyaannya adalah siapa yang membatasi kesabaran itu, gitu ya. Karena kalau kita lihat dalam Al-Quran, yaitu apa, tidak ada batas kesabaran yang ada, ya. Sampai pun dalam menjalani kehidupan butuh proses itu butuh kesabaran, ya. Dalam mendidik anak kita butuh kesabaran, ya. Waja'alnakum fitnah, di antara kalian, ya, kita dengan bapak-bapak, kita dengan pasangan hidup kita dengan anak-anak kita, itu apa, juga butuh kesabaran. Kenapa? Karena itu adalah ujian bagi kita, ya. Jadi siapapun adalah ujian bagi kita. Kita dengan pasangan hidup kita ujian, kita dengan anak kita ujian, ya. Kita dengan orang lain ujian. Maka lihatlah Allahnya. Jangan lihat ketika sesuatu itu kita pandang antara aku dengan engkau. Tapi apa? Aku ada Allah, kemudian engkau adalah makhluknya Allah, yang ketika kita menyakitinya maka sama dengan menyakiti yang punya. Siapa? Allah. Kita dengan pasangan hidup kita, dengan anak-anak kita, ya. Jangan lihat secara personalnya, tapi dia adalah orang yang dititipkan oleh Allah untuk membersamai kita, ya. Itu insya Allah, ya. Jadi pertanyaan pertama adalah itu, bahwasanya Pak, sabar tidak ada batasnya, ya kan gitu ya. Betul. Kenapa? Karena hidup itu butuh dengan kesabaran. Kenapa? Karena hidup itu adalah ujian, ya. Siapapun adalah ujian bagi kita semuanya, ya. Maka kita harus sabar. Kemudian yang kedua adalah ketika kita melihat sesuatu, bahwasanya jangan lihat siapa personalnya, tapi lihatlah itu adalah, yaitu, ya, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita misalkan, Pak, ya, misalkan mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, ya, dalam hidup kita, maka kita katakan dalam diri kita, Allah sudah mengaturnya untuk menguji kita. Atas biru, apakah kita mampu untuk bersabar? Ya, kita lagi bawa mobil, tiba-tiba ada motor, ya kan gitu. Kesal manusia? Iya, lagi nguji kesabaran kita, ya kan? Mampu nggak kita untuk bersabar, ya? Atau kadang-kadang kalau saya mindsetnya suka saya robah, gitu ya. Ketika ada orang misalkan bawa mobil, tiba-tiba, dia kan, dia lagi buru-buru, pingin kencing, kan gitu. Itu udah selesai, ya. Tapi kalau kita mikirin dia, ini orang nih, ini amat sih, rese amat, dan seterusnya, kan kita jadi emosi. Kemudian energi kita banyak yang terbuang dalam hidup kita, sayang gitu ya. Kalau hal-hal yang seperti itu kemudian menjadikan energi kita terkuras dalam hal itu, gitu ya. Jadi bisa, yaitu apa? Ya, yang pertama, cara yang pertama yaitu apa? Ya, bahwasanya hidup adalah ujian. Siapapun orang yang dekat dengan kita, siapapun masalah dalam hidup kita adalah ujian bagi kita. Kata Allah, apakah kamu bisa bersabar atau enggak? Maka kalau bersabar, Allah akan angkat derajat kita.
Ya. Yang kedua, bisa dengan cara merubah mindset kita semuanya, ya. Melihat sesuatu yang tidak nyaman, kemudian kita katakan, ya kita pikir-pikir yang gampang aja lah kan gitu ya. Kayak tadi misalkan ada motor atau apa, kita katakan, oh mungkin dia lagi punya keperluan. Udah selesai Pak, ya. Jadi jangan sampai energi kita habis memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita robah, kan gitu ya. Maka dalam hidup itu, apakah hal ini kita bisa robah atau tidak? Kalau sesuatu di luar kita, di luar kendali kita, nggak mungkin kita bisa untuk merubahnya. Maka apa? Kita sendiri, mindset kita yang harus kita rubah. Gitu ya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, ya. Semoga bermanfaat, ya. Kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bisa memberikan, ya, manfaat bagi kita semuanya, ya. Dan terus kita dalam hidup, ya, musibah pasti ada. Tapi ingat, musibah itu grade-nya yang paling rendah. Ya, grade yang pertengahan menjalankan perintah Allah juga butuh dengan kesabaran. Yang ketiga, menjauhi kemaksiatan, menjauhi hal-hal yang dibenci oleh Allah. Itu adalah grade yang tertinggi menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran yang kita jalani. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mampu bersabar dalam 3 hal ini. Sabar dalam musibah kehidupan dunia, sabar dalam ketaatan, dan sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan kemuliaan kehidupan kita dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah, sama-sama Pak. Maaf ya Pak.